Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox, podcast by Montessori House Asia. Bersama saya Miss Rosa, founder dan academic directress dari Montessori House Asia. Podcast ini bertujuan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat dimanapun Anda berada untuk belajar dan mendapatkan inspirasi mengenai Montessori dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak yang bertanya, Montessori House Asia ini apakah institusi Montessori yang sudah lama berdiri di Indonesia, tepatnya di Jakarta? Banyak yang datang kepada saya dan berkata, Miss Rosa, sudah lama ya, saya nggak pernah dengar ada institusi namanya Montessori House Asia. Nah, sebagai pengetahuan awal bahwa Montessori House Asia lahir di tanggal 1 Februari 2018. Jadi tepat di tahun 2020 ini kami berusia 2 tahun. Belum terlalu panjang perjalanan kami di Jakarta, namun juga bisa dibilang tidaklah pendek. Dalam 2 tahun begitu banyak yang terjadi, begitu banyak cinta yang kami berikan untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Sedikit sharing dari saya sebagai founder dan academic directress Montessori House Asia mengenai kenapa sampai ada yang namanya Montessori House Asia. Lahir dari sebuah panggilan saya terhadap kehidupan ini, bahwa tujuan hidup saya ini adalah untuk melayani. Untuk melayani siapa? Saya sempat juga bingung, apakah saya akan selalu menjadi seorang guru? Tapi ternyata panggilan hidup saya jauh dari hal tersebut. Bukan berarti karir yang sudah saya rajut sedemikian rupa sebagai guru, kepala sekolah, sebagai dosen, lalu berhenti sampai di sana. Saya selalu sangat yakin bahwa panggilan hidup itu akan terus bergulir dan semakin keras ketika kita mulai untuk membuka diri kita, mendengar diri kita sendiri. Maka daripada itu saya berpikir saat itu, saya ingin sekali berbagi dengan banyak orang, terutama dengan orang tua muda, bagaimana caranya untuk menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbahagia di kala nantinya. Bukan hanya pada satu episode yang namanya usia anak yang 0 sampai 6 tahun, jadi masih sangat dini, tetapi bagaimana dia bisa menjadi manusia yang sangat bahagia ketika dia bertumbuh dewasa dan sampai nanti ketika menutup kedua mata ini. Maka daripada itu, ketika saya membawa diri saya kembali 10 tahun yang lalu, 11-12 tahun yang lalu, saya ingat bahwa saya belajar metode Montessori sebagai seorang profesional. Dan di sanalah saya terpanggil, ternyata perjalanan kehidupan ini dimulai dari pendidikan anak usia dini. Kenapa saya bilang bukan hanya bagian anak usia dini, tetapi bagaimana pendidikan mengantarkan kita sebagai manusia dari satu titik yang bisa dibilang tidak bisa apa-apa sampai menjadi manusia yang memiliki banyak sekali potensi yang terbuka. Disitulah saya mengingat kembali bahwa dulu saya TK-nya di TK Montessori dan sampai saat ini TK tersebut masih ada. Sampai pada satu kesudahan di mana saya ternyata punya banyak potensi, saya punya banyak anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan ini. Maka daripada itu saya berpikir lagi bagaimana caranya supaya suara saya bisa terdengar, supaya saya bisa membantu lebih banyak lagi orang di Indonesia khususnya. Karena apa? Karena saya orang Indonesia.
Maka daripada itu saya berbicara dengan partner saya berbicara dengan keluarga saya, lalu kami sepakat, yuk kita buat satu institusi dengan nama Montessori House Asia, yang mana bukan orientasinya pada profit, tetapi orientasinya itu adalah pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik di bidang Montessori itu sendiri. Cerita lahir MHA ini kerap saya ceritakan ketika saya mengajar ataupun bertemu dengan partner baru, karena tentunya ini adalah sebuah introduction atau pengenalan diri Montessori House Asia kepada halayak ramai. Kalau ditanya apa sih visi dan misinya MHA, tentunya kami punya. Visinya MHA adalah menjadi institusi terbaik di Indonesia yang berpedoman dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Maria Montessori. Apa sih nilai-nilai yang diajarkan oleh Maria Montessori? Ternyata itu banyak sekali apabila kita mau membaca buku tulisan beliau. Dan nanti di episode-episode berikutnya Miss Rosa akan juga menggali apa saja nilai-nilai tersebut yang sepatutnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Sedangkan misi MHA adalah memberikan pelatihan Montessori yang baik dan benar kepada para orang tua dan pendidik yang disesuaikan dengan sosial dan budaya Indonesia. Ingat bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita ada di Indonesia, khususnya MHA ada di mana? Di Jakarta. Maka daripada itu sosial budaya Indonesia perlu kita terapkan. Kalau begitu banyak anak muda sekarang ini berkiblat kepada negara lain, malah saya melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk membalikan pemikiran bahwa kita harus bersyukur kita adanya di Indonesia. Begitu banyak ragam budaya, begitu banyak keperbedaan, tetapi lihatlah diri Anda dan saya, kita punya potensi yang sama. Maka daripada itu saya membawa nilai-nilai Montessori itu harus balik lagi pada sosial budaya Indonesia, bukan kiblatnya ke negara yang lain. Ya, menjadi institusi yang dapat menjangkau masyarakat Indonesia seluas mungkin. Tadi saya bicara bahwa baru 2 tahun, tapi rencana saya dengan tim sangatlah panjang. Ke depan sana nanti saya melihat bahwa MHA akan banyak memberikan servis pelayanan kepada mereka yang mungkin tidak terjangkau untuk saat ini. Tapi saya yakin semua tulisan yang sudah terbuat, semua tulisan yang sudah terunggah, semua rasa yang sudah saya berikan melalui teknologi, saya sangat percaya ini bisa membantu Anda dan saya dimanapun kita berada. Lalu menjadi tempat terbaik dan terlengkap untuk mencari sumber sejarah dan pengetahuan mengenai Maria Montessori dan metodenya. Saya rasa penting untuk kita semua bukan hanya mengetahui melalui buku, tetapi juga mendengar kabar baik ini langsung dari mereka yang memang mempunyai panggilan dalam kehidupannya untuk bergerak di bidang Montessori. Maka daripada itu saya dan tim selalu mencari apa lagi yang perlu kita investkan pada Montessori House Asia supaya kita bisa memberikan kepada masyarakat yang datang kepada MHA, mereka dapat melihat, oh materialnya seperti ini, oh pengajarannya seperti ini, ada buku-buku dari karangan Dr. Maria Montessori. Ada banyak kabar baik yang dapat kami berikan. Sehingga satu hal yang saya sangat inginkan adalah saya ingin memacu diri saya untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan lebih dan lebih lagi. Sebelum saya mengajar, saya harus belajar dulu. Maka saya sangat mengerti di sini bagaimana saya harus terus belajar. Seperti apa yang Dr. Maria Montessori katakan, dan saya sangat percaya hal ini pasti terjadi. To be a Montessori teacher or a Montessori adult, we have to be a growing person. Jadi di sini saya tekankan bahwa untuk kita mau belajar Montessori, untuk kita mau menjadi Montessorian, untuk kita bisa terus
menggeluti kehidupan kita, kita harus menjadi orang yang bertumbuh, berkembang, pengetahuan kita, jiwa kita. Kita harus terus menyerap, kita harus terus mengayuh kehidupan kita. Jangan menyerah, harus punya semangat di sana. Dan saya yakin Montessori House Asia, saya kayuhkan bersama tim daripada Montessori House Asia yang saya punya saat ini untuk terus maju, bersemangat, untuk menularkan dan menginspirasi kepada halayak ramai di Indonesia maupun secara internasional. Cerita lagi, kalau dahulu pas saya buka Montessori House Asia itu ada di gedung Multivision Tower di Jalan Kuningan Mulia, yang mana adalah sebuah gedung yang bisa dibilang sangat cantik. Dahulu kantor kami 3x3 meter persegi dengan personilnya. Ada saya, Miss Rosa, ada Pak Andre sebagai Managing Director. Kami punya staff finance dan juga public relation. Mulai dari berempat. Lalu Tuhan percayakan akhirnya kami punya 2 ruangan lagi. Jadi totalnya 3. Dengan kapasitas apabila saya buka sebuah workshop atau seminar bisa mengundang sekitar 10-12 orang. Jadi bukanlah sebuah ruangan yang besar saat itu. Kami berada di lantai 25 di penthouse namanya Greenhouse Coworking Space. Saat itu juga Greenhouse Coworking Space masih baru saja buka. Waktu berlalu dan ternyata divisi untuk pelatihan orang tua dan guru berkembang dengan satu divisi lagi, yaitu divisi anak-anak. Karena saya merasa kalau kita mau terus belajar, kita mau bergerak maju, kita harus belajarnya dari anak-anak. Jadi bukan dari textbook, harus belajar dari anak-anak. Caranya gimana? Ada observasi, ada juga bagaimana kita menelaah apa yang anak-anak lakukan. Dengan begitu banyak, begitu kaya pengetahuan yang dapat kita kembangkan sebagai sebuah badan institusi. Dari 3 ruangan berukuran 3x3 meter persegi, akhirnya kami putuskan untuk pindah. Yang mana sampai saat ini kami ada di Gedung Permata Kuningan lantai 9. Jadi buat kalian yang mau berkunjung ketemu sama Miss Rosa, boleh langsung ke Gedung Permata Kuningan lantai 9. Nanti di sana kalian bisa melihat ada ruang diploma yang lengkap materialnya. Dan juga di sini ada Sunny Glow Montessori Permata Kuningan, ada kelas kecil dan kelas besar. Nah, di Gedung Permata Kuningan ini saya melihat bahwa visi MHA semakin diteguhkan, bahwa kami melayani beragam orang, beragam karakter, beragam keluarga. Melalui Sunny Glow Montessori, kami juga melihat bahwa banyak sekali perihal parenting yang perlu MHA berikan kepada halayak ramai. Makanya sampai pada satu titik kami merasa podcast ini sangatlah akan berguna bagi mereka yang mungkin tidak bisa pergi, bagi mereka yang mungkin baru saja melahirkan, bagi mereka yang mungkin di remote area. Cerita lagi bahwa apa saja sih servis yang diberikan oleh Montessori House Asia. Tentunya kami memberikan servis, ada pengalaman diploma. Jadi ini bukan hanya sebuah pembelajaran tapi pengalaman. You need to experience Montessori House Asia. That I can say, if you experience Montessori House Asia, I feel that you will be transformed into a new you. Saya tidak menggaransi bahwa hidup Anda akan lebih sukses ataupun lebih baik ataupun lebih mudah. Tetapi saya berikan sebuah rasa dan pengalaman bahwa dengan Montessori House Asia bersama saya Miss Rosa dan tim, bahwa kami memiliki sebuah hati untuk melayani, bahwa yang Anda butuhkan adalah teman dalam menjalani perjalanan bersama metode Montessori ini. Lalu servis lainnya yang saya berikan melalui Montessori House Asia adalah konsultan pendidikan. Jadi apa yang Miss Rosa lakukan? Kadang Miss Rosa itu banyak keluar
dari kantor ataupun keluar kota. Jadi Miss Rosa ini banyak membantu sekolah-sekolah Montessori dan non-Montessori memberikan konsultasi bagaimana membangun sebuah sekolah, bagaimana membangun sebuah budaya, bagaimana membangun kurikulum itu sendiri. Dan segala permasalahan Miss Rosa yakin pasti ada jawabannya apabila kita mau bergandengan tangan bersama-sama. Nah, apalagi yang akan Miss Rosa sharing hari ini? Oh ya, kenapa namanya Montessori House Asia, dan house-nya itu bukan house rumah, tapi house, H-A-U-S. Nah, banyak yang bertanya, apa sih arti daripada house itu sendiri? House itu berarti spesialis. Nah, di sini kami ingin menjadi sebuah institusi yang spesialis di bidang Montessori. Yang mana kenapa ada nama Asianya? Karena kami Indonesia ada di benua Asia, ya. Jadi Montessori House Asia adalah sebuah institusi yang spesialis membahas, mengulik, memberikan pelayanan dengan metode Montessori yang mana berlokasi di benua Asia, tepatnya di Indonesia, Jakarta. Pertanyaan lainnya yang paling favorit ketika orang mulai bertanya untuk mengambil program diploma ataupun sertifikasi guru di Montessori House Asia. Miss Rosa, Montessori House Asia ini lokal atau internasional, ya? Banyak yang bertanya demikian. Miss Rosa ingin klarifikasi. Montessori itu bukan dari Singapura. Banyak yang terkecoh di situ, ya. Jadi Montessori House Asia ini adalah badan institusi lokal. Kami tidaklah suatu badan yang dari negara Singapura. Kalaupun kemarin memang ada sebuah tulisan bahwa Montessori House Asia ini adalah lisensi dari Singapura, tetapi di tahun 2020 kami berdiri independen, dan dengan sangat bangga saya nyatakan Montessori House Asia adalah milik Indonesia dan adalah sebuah karya anak bangsa. Dan Montessori House Asia memberikan sertifikasi lokal. Namun Miss Rosa dan tim tidak diam diri sampai di situ saja. Kalau tadi Miss Rosa bilang adalah selalu menjadi pribadi yang bertumbuh, bahwa Montessori House Asia sedang dalam sebuah proses di mana kami akan memiliki sebuah akreditasi dari Amerika. Nah, akreditasi ini memerlukan waktu yang tidaklah pendek. Maka daripada itu doakan ya, dan juga support selalu Montessori House Asia untuk dalam proses akreditasi ini bisa selesai tepat pada waktunya dan tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Perihal lainnya, ini adalah sebuah pertanyaan yang saya rasa mungkin banyak orang-orang tanyakan apabila Anda pernah bergelut di bidang Montessori ataupun ikut sertifikasi ataupun program diploma di institusi Montessori lainnya. Kali ini Miss Rosa berbicara bahwa Montessori House Asia tidak berafiliasi ataupun tidak ada sangkut pautnya dengan institusi manapun yang ada di Indonesia. Karena jelas tadi Miss Rosa bilang bahwa Montessori House Asia adalah karya anak bangsa asli 100% Indonesia, ya. Yang terakhir, keunikan Montessori House Asia. Berbicara mengenai institusi Montessori, sudah banyak, ya, mau yang lokal maupun yang internasional ada di Indonesia. Tetapi keunikan yang kami punya adalah bahwa 100% Indonesia dengan sosial budaya Indonesia, dan saya selalu mengulik mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai Montessori itu sendiri di mana? Di Indonesia. Karena apa? Karena kita adanya di sini. Miss Rosa melihat betapa pentingnya kita sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangatlah bangga terhadap apa yang kita punya. Dan Montessori pun sejalan dengan hal ini, bahwa dimanapun kita ditempatkan dan berada, disitulah kita belajar dan menyerap budaya tersebut. Janganlah kita sebagai bangsa Indonesia melupakan apa yang sudah bangsa ini berikan kepada kita. Bukan hanya berbicara mengenai pemerintahan dan politik, tetapi apa yang alam
sudah berikan kepada kita ketika kita sempat berada di Indonesia itu sendiri. Luar biasa bukan? Dari sebuah pemikiran yang positif mengenai bangsa kita, kita bisa mewujudkan sebuah mimpi perdamaian itu sendiri. Kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang dengan kartu identitas warga negara Indonesia, kita patut bangga dengan bangsa kita sendiri. Keunikan Montessori House Asia yang lainnya adalah ketika Anda bergabung menjadi keluarga besar kami, bahwa Miss Rosa memberikan sebuah janji, apabila di tahun-tahun mendatang setelah Anda selesai belajar di Montessori House Asia, Anda boleh untuk datang kembali dan belajar, dan ini sistemnya adalah tidak ada pemungutan biaya, dalam artian gratis ya. Mengapa demikian? Karena Miss Rosa selalu berpikir apabila kita sudah selesai belajar, kita dibebankan lagi, biasanya kita males. Tapi di sini Miss Rosa ingin mengajak kalian semua bagaimana kita bisa terus belajar tanpa ada rasa malas ataupun rasa lelah. Karena belajar itu kita perlu menyisihkan waktu kita, memberikan komitmen kepada diri dan waktu. Supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh dan berkembang. Sebetulnya sangat simpel keunikan MHA itu sendiri, di mana saya selalu yakin metode ini adalah salah satu metode yang baik untuk pendidikan anak usia dini. Tinggal bagaimana kita sebagai orang dewasa yang belajar mengetahui dan juga memahaminya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Besar harapan saya untuk bisa melihat Montessori House Asia, baik saya dan tim saya, untuk terus berkarya di Indonesia, memberkati dan juga membangun Indonesia melalui generasi penerus bangsa, yaitu siapa? Anak-anak kita sendiri. Demikian pembicaraan di episode pertama. Miss Rosa harapkan kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya, yang mana Miss Rosa yakin akan lebih banyak memberikan pemahaman mengenai Montessori dan kehidupan serta aplikasinya. Salam Montessori, semangat selalu, Tuhan memberkati. Bye. Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu, bye!